Kita ketemu lagi di channel Axel Arif. Udah cukup lama nggak ada review nih, baru mau review kembali. Jadi baru aja saya beli apa lagi namanya, Hoka ya, Hoka yang seri, sebentar, Hoka yang seri Challenger ya. Ini kurang lebih sama, cuma ini yang lumayan lebih baru ya, sekitar 8 bulanan produksi terakhirnya, Challenger 8 ya. Kita sama-sama unboxing nih teman-teman sekalian. Oke ya teman-teman, ini sebelum kita buka, yang pertama ini adalah produksi dari Vietnam nih, kalau teman-teman bisa lihat ya. Lantas ini adalah Hoka Challenger 8 White ya. Hoka Challenger 8 White ya. Kalau yang sebelumnya saya pernah pakai juga yang Challenger ATR 7 ya. Ini adalah Hoka Challenger ATR 7 yang pernah saya pakai untuk, ini udah 2 tahun ya. Kalau kalian sempat lihat review saya sebelumnya, ini udah saya pakai kemana-mana. Ini saya pakai untuk jogging, saya pakai juga untuk di trail run, dan dia masih tebal, ada sedikit tipis, tapi ya ini so far masih gripnya masih oke. Nah karena dia udah mulai kalau kalian lihat nih udah mulai ada sedikit potensi untuk sobek ya, saya khawatir dia agak lebar, tapi so far sih masih oke. Makanya saya beli yang ini, yang baru nih, untuk saya coba pakai. Saya akan coba pakai di trail run ya, untuk melihat seperti apa dia. Oke, kita sama-sama buka ya teman-teman sekalian. Nah ini adalah sepatunya, kalau kalian bisa lihat ya, kurang lebih sama seperti biasa. Hoka ini dia punya bantalan yang sangat empuk, jadi kalau kita pakai di trek ini, apalagi namanya, rasanya tuh enak ya. Dan kaki juga tidak apalagi namanya, tidak blast ya, atau tidak lecet ya, selama kalian menggunakan space yang lebih di depannya, dibelikan spare, sehingga waktu dipergunakan itu di kakinya juga nyaman ya. Yang sudah sih, kalau saya pakai Hoka ini yang saya gunakan sebelumnya di trek, itu sangat nyaman ya untuk dipakai. Bahkan untuk yang sudah waktu saya trekking itu, dia sempat masuk ke air juga, keringnya juga cepat ya untuk sepatu ini. Lantas juga gripnya juga oke. Untuk medan seperti pasir, tanah maupun batu dia oke ya. Dan ini enak di kakinya ya. Saya nggak akan panjang-panjang, karena setelah ini saya akan coba di trek, dan nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya bagaimana rasanya menggunakan Challenger 8 ini ya. Mudah-mudahan nanti rasanya enak nih dipakai di trek ya. Itu dulu ya teman-teman. Ciao. Boy 50. Halo, ini kita sudah selesai
ya, udah dicoba. Kemarin saya coba naik ke Gunung Pancar, ya trekking kecil aja. Di kondisi trekking yang basah, saya nggak bilang becek ya, karena habis hujan, tapi trekking nggak becek. Jadi kondisinya basah aja tanahnya. Ini dipakai di mana namanya, di trek nyaman, saya bilang ya. Di atasnya enak, berarti nyaman. Jadi dia punya bantalan nih betul-betul empuk ya teman-teman sekalian. Enak banget dipakai untuk tanjakan ya. Udah gitu gripnya juga gigit ya. Jadi dia nggak, di tanah basah itu dia nggak sampai meleset atau keprosot gitu, enggak. Dia betul-betul ngegrip. Ini bagus ya. Dia punya apalagi namanya, solnya ya. Lantas enak dipakai buat nanjak, enteng banget. Sementara waktu saya pakai turun ya, ini juga dia enak dipakai lari turun ya. Dia ngegrip banget nih. Dan di dalam juga kaki kita nggak sakit. Jadi overall ini menurut saya sih oke untuk kalian semua. Satu hal lagi yang saya perlu tambahkan ya, ternyata di belakangnya ini dia ada reflektor. Jadi kalau malam ini nyala nih. Jadi terlihat kalau kalian pakai mungkin lari atau trekking malam hari, ada reflektor di belakangnya yang nyala nih. Jadi sepatu kalian betul-betul terlihat ya. Jadi pada dasarnya saya merekomendasikan sepatu ini, Hoka ini ya. Untuk kalian yang mau trekking atau trail run, ini saya sarankan untuk digunakan, enak ya. Untuk kalian yang mau tanya-tanya bisa drop di kolom komen ya, atau like juga di channel ini supaya saya tetap semangat untuk bikin konten. Oke, itu aja. Terima kasih udah luangkan waktu.